Hai, konnichiwa, Sapri des. Bagaimana? Apakah kalian mengikuti videoku selama ini? Di Bumpo dasar N3 ya, kita udah membahas soda pertama, kemudian soda kedua, habis itu masuk ke Shieki Ukemi, dan terakhir ya, Shieki Ke plus T Itadakimasenka gitu ya. Jadi di sini ya, ada 5 bumpo dasar N3 ya. Setelah kita membuat video tersebut, aku ingin melakukan latihan gitu. Apakah kalian memahami pelajaran aku selama ini atau tidak gitu ya. Nah, kita akan membuat langsung latihannya. Latihan bumpo ini ya, ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah bumpo keskino handan. Jadi bisa dikatakan ya soal ya latihan bumpo yang formal gitu, yang sesuai dengan pelajaran kita selama ini. Dan satu lagi ya, soal versi Bung no Kumitate. Ini adalah versi merangkai kalimat gitu. Nah, jadi dia itu ada di kalimat itu terpisah-pisah gitu ya. Aku yakin ya, bagi kalian yang pernah mengikuti ujian JLPT itu akan mengerti gitu apa itu Bung no Kumitate itu ya, merangkai kalimat ini. Nah, terus terang aja ya, orang Indonesia ataupun orang yang memiliki pola bahasa yang berbeda ya dengan Jepang itu. Jepang itu kan dia pola bahasanya itu kan scope, subjek, keterangan, objek, predikat. Sementara di Indonesia itu kan kita bahasa Indonesia itu strukturnya itu adalah subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Jadi berbeda gitu. Ini sangat sulit gitu bagi orang Indonesia khususnya ya untuk merangkai kalimat ini gitu. Jadi untuk menguasai kemampuan merangkai kalimat ya di ujian Bumpo Bung no Kumitate ini, kita harus melakukan sebanyak-banyaknya latihan gitu. Memang pada dasarnya ya kita harus tahu dulu gitu teorinya gitu ya. Untuk merangkainya itu apa aja yang dibutuhkan, itu memang benar, memang dibutuhkan teori gitu. Tapi pada saat ujian JLPT itu kita tidak memiliki banyak waktu untuk mengerjakannya gitu. Makanya di sini ya, saran aku, tips aku selama ini gitu yang telah mengikuti ujian JLPT gitu ya. Gimana? Kalau bisa lakukan pertamanya dalam pelajaran itu dengan memahami teorinya dulu gitu. Hanya saja setelah kita memahami teorinya, aku ingin kalian itu melakukan latihan sebanyak-banyaknya hingga, nah ini dia kuncinya ya, hingga mendapatkan feeling yang akurat gitu. Jadi bukan feeling nebak-nebakan. Jadi aku ingin kalian itu kelak ya gitu melihat soal Bung no Kumitate, soal merangkai kalimat ini, langsung main feeling aja gitu. Tapi feeling yang udah mendapatkan pemahaman teori yang akurat gitu, bukan feeling menebak-nebak gitu. Jadi misalnya kan ada soal Bung no Kumitate gitu kan. Jadi kita tinggal bisa, oh ini kalau nggak salah ini nempelnya di sini. Ini nempelnya sama ini karena ini kata kerja, karena ini kata benda. Jadi nempelnya dengan ini Feeling yang seperti itu sangat dibutuhkan saat kita menghadapi ujian JLPT gitu. Nah, itu hanya bisa didapatkan ya setelah kita melakukan latihan sebanyak-banyaknya sampai mampus. Nah, ini yang telah aku dapatkan. Jadi aku saat mengerjakan Bung no Kumitate ini, aku udah gak mikir teori lagi gitu. Oh, ini kan kata benda, jadi kata benda ini ya harus ditempel dengan partikel no atau apa gitu. Aku udah gak pikir ke situ lagi gitu. Oh, ini kan bumponya ini kan harus ditempel sama kata kerja, bentuk mas, itu udah gak mikir. Jadi langsung udah aja, oh ini kalau ini jumpanya ke sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ah, hanya saja berkali-kali aku ulangi ya, untuk mendapatkan feeling seperti itu kita harus melakukan banyak latihan mengerjakan soal Bung no Kumitate. Jangan lupa, orang Indonesia sangat lemah di Bung no Kumitate ini gitu. Oke, di sini nggak banyak kok soalnya. Soal bumpo formal itu cuman hanya 6 soal. Kemudian soal Bung no Kumitate ini 6 soal. Jadi aku ingin kalian ya menjawab di komentar di video ini, di bawah ini. Dan aku harapkan kalian jangan menjawabnya hanya sekedar nomor 1 jawabannya 2, nomor 2 jawabannya 4 gitu. Jangan gitu. Aku ingin kalian itu menjawab dengan disertakan alasannya gitu.
Karena itulah bukti kalian telah mengikuti pelajaran aku selama ini di YouTube gitu. Desu ka? Sertakan alasannya. Kenapa itu? Kenapa itu jawabannya? Apa alasan kalian? Itu jawabannya kan gitu. Nah, jangan cuman nomor 1, 2, nomor 1, 4. Ya jangan gitu. Itu cuma nebak-nebakan. Orang nebak-nebakan ya berat untuk lulus JLPT gitu menurut. Jadi harus kalian sertakan alasannya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kali ini aku nggak main sistem nempel ke video gitu soalnya. Di sini aku ingin kita baca bersama-sama gitu, melihat soalnya bersama-sama gitu. Oke, silakan disaksikan. Oke, mari kita langsung ya mengerjakan soal latihan bumponya gitu ya. Tolong diperhatikan dengan baik gitu ya. Kita buka aja sampulnya. Hai, renshu mondai. Bumpo keski no handan. Ini ya, latihan gitu ya, bumpo secara formal gitu ya. Mari kita lihat awalnya dulu ya keterangannya. Mondai, nani-nani ni ireru no ni mottomo yoi mono o 1, 2, 3, 4 kara erabinasai katanya. Jadi kan tolong pilih dari nomor 1, 2, 3, 4 yang paling cocok gitu untuk dimasukkan ke garis jawabannya gitu ya. Oke, nomor 1. Watashi ni dekiru koto ga areba nani ka nani katanya. 1. Otetsudai shite itadakemasen ka? 2. Tetsudawasete itadakemasen ka? 3. Otetsudai sasete itadakemasen ka? 4. Tetsudatte itadakemasen ka? Oke, silakan pilih. Ini yang video yang terakhir ya. Bentuk shiekike tambah te itadakemasen ka. Jadi kalau masih belum paham ya silakan dilihat video sebelumnya gitu. Hai, kita lanjut nomor 2. Kyou zangyou ga nai no de watashi wa hayaku ie e nani. Hai, nomor 1. Kaeri soda. 2. Kaere soda. 3. Kaeru soda. 4. Kaeraseru soda. Ayo, untuk nomor 2 ini ya, kalau tidak memahami bentuk potensial ya, bentuk kanoke, akan sulit untuk menjawabnya. Ayo kita masuk nomor 3. Watashi wa minna no mae de utaitaku nai to ita no ni muri ni senpai ni nani hazukashikatta katanya. 1. Utatte. 2. Utawarete. 3. Utawasete. 4. Utawa sarete gitu. Oke, ini bentuk apa? Aku yakin kalian udah paham ya. Di video sebelumnya itu udah diterangkan, itu ada 5 bumpo dasar N3 ya. Dari soda pertama hingga bentuk shiekike plus te itadakemasen ka. Coba dibuka lagi kalau belum paham gitu ya. Hai, dari nomor 3. Kemudian nomor 4. 5, ini kalian harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena ini menggunakan bentuk shieki sama shieki ukemi gitu. Jadi kalau misalnya kalian kurang paham di sini, ini akan bisa salah kaprah gitu menjawabnya gitu. Harus hati-hati ya. Hai, kita masuk nomor 4. Muri ni kodomo ni piano o nani tara sugu ni yamete shimatta katanya. 1. Narat tara. 2. Narawase tara. 3. Naraware tara. 4. Narawasare tara. Oke, silakan dipilih mana yang cocok. Jangan lupa apakah ini bentuk shieki atau bentuk shieki ukemi gitu ya. Hai, masuk nomor 5. Kodomo no toki muri ni piano o nani no de ima demo piano ga kirai desu katanya.
1. Naratta. 2. Narawareta. 3. Naraeta. 4. Narawa sareta. Ayo, pilih yang mana yang cocok. Silakan diputuskan apakah ini shieki atau shieki ukemi gitu ya. Nomor 6. Ini soal terakhir untuk bumpo formal ya. Tenki youho ni yoru to kyou kara asu ni kakete taifuu ga Okinawa ni nani nani katanya. 1. Chikazuke sou desu. 2. Chikazuita sou desu. 3. Chikazuku sou desu. 4. Chikazuiteru sou desu. 6 soal untuk latihan bumpo versi bumpo formal gitu ya. Nah, di sini kita lanjut ke latihan bumpo untuk bung no kumitate. Nah, di sini ya, orang Indonesia banyak yang lemah di sini, makanya seperti sebelumnya ya, aku jelaskan ya, perlu latihan yang banyak untuk mengerjakan ataupun untuk bisa menguasai ya, mengerjakan bung no kumitate ini gitu. Oke, renshu mondai bung no kumitate mondai hoshi ni hairu mottomo yoi mono o 1, 2, 3, 4 kara 1 erabi nasai gitu ya. Oke, dalam mengerjakan ya ataupun di ujian JLPT itu bung no kumitate ini bukan disuruh merangkai kalimatnya semua yang ada di bawah ini gitu. Dia hanya cukup untuk memilih mana yang paling cocok kosakatanya pada lambang bintang ini gitu. Pada lambang bintang ini. Jadi mana yang paling cocok gitu ya di bintang ini. Apakah dia naika, apakah dia itadake, ataupun kite, ataupun torasete gitu. Mana yang cocok. Hanya saja ya, untuk bisa mendapatkan pilihan kosakata yang di bintang ini, kita harus bisa merangkai kosakata ini semua gitu. Nggak bisa main ini kayaknya nggak bisa gitu. Jadi kita harus bisa merangkai semua kosakatanya untuk bisa memilih ya, mendapatkan pilihan yang terbaik di lambang bintang ini gitu. Kosakata yang cocok di lambang bintang ini gitu ya. Oke. Soal nomor 1. Si ngomong, Sensei no otaku no ni wa hontou ni kirei da yo ne katanya. Kemudian si B-nya ngomong, so da ne, shashin o nani mite yo katanya. Oke, silakan pilih ya. Yang di bintang itu yang paling cocok kosakatanya itu apa? Naika, apakah itadake, apakah kite atau torasete. Jadi ya harus dirangkai dulu gitu kalimatnya supaya bisa memilih jawaban yang paling cocok untuk di lambang bintang ini gitu ya. Masuk nomor 2. Nihon no kodomo tachi wa juku ni ittari osoku made benkyou shitari shite jiyu ni nani miemasu katanya. Oke, silakan dipilih mana yang cocok. Nomor 3. Si ngomong, Byouin te itsumo konderu yo ne. Terus si B-nya ngomong, kino wa oisa-san ni mite nani da yo katanya. Oke, silakan pilih mana yang cocok pada jawaban di bintangnya gitu ya. Nomor 4. Si ngomong, kodomo ga kaji o tetsudau koto wa daiji da yo ne. Si B ngomong, demo abunai kara tte nani iru mitai da yo katanya. Oke, silakan pilih ya mana yang cocok di bintangnya. Nomor 5. Ano chimu no senshu wa nani heto ni natte imasu yo katanya. Heto ya, letih gitu ataupun letoy lah gitu ya. Onomatope untuk menunjukkan ya sesuatu yang sangat letih gitu, udah terlalu lelah lah gitu ya. Ayo silakan pilih ya mana yang cocok gitu di lambang bintangnya kosakatanya gitu. Terakhir nomor 6.
Kuni no chousa ni yoru to hataraku dansei ga ikuji kyuka o nani 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 so desu katanya. Ayo, mana yang cocok ya untuk di lambang bintangnya ini juga bentuk soda yang pertama gitu ya. Silakan pilih gitu ya. Hai, sampai di sini latihan kita ya. Hai, ikaga deshita deshoka? Bagaimana? Sulit nggak? Aku yakin ya. Untuk pertama kali untuk menjawabnya itu pasti ya sulit gitu. Cuman ya kita harus bisa membiasakan diri untuk mengerjakan soal-soal untuk dalam menghadapi ujian JLPT itu sangat penting gitu ya. Di sini ya. Untuk di video selanjutnya aku akan memberikan penjelasan, tapi ya aku butuh jawaban kalian gitu ya untuk melakukan penjelasan. Jadi kenapa ini jawabannya, terutama ya bagi yang salah gitu menjawabnya, jadi aku bisa menjelaskannya gitu, kenapa itu salah, bagaimana teorinya gitu kan, bagaimana alasannya gitu kan. Jadi aku butuh jawaban kalian, makanya aku berharap gitu ya kalian menjawab gitu di bawah video ini gitu ya jawabannya gitu ya. Dengan begitu aku bisa membuat penjelasan di video selanjutnya gitu. Terima kasih ya aku ucapkan karena telah menyaksikan video Bumpo dasar N3 selama ini gitu ya. Semoga berkenan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi banyak orang banyak. Jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya gitu. Terima kasih banyak. Goscho arigatou gozaimashita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.